Halo Mas Yudi. Mas siapa ya? Siapa ya? Yang punya tempat. Ayo Mas Agus, apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik. Ini saya lagi ada di Screen House ya Mas Agus ya? Screen House G0. Screen House G0. Iya, P4 Asia Lestari Merbabu. Kan saya lihat-lihat ini kok ada rumah tertutup seperti ini gitu. Terus saya lihat di tanamannya juga, kenapa kok tidak menyentuh tanah gitu? Iya, memang harus seperti ini gitu kan. Jadi kita sekarang lagi ada di Screen House pembibitan G0 di P4 Asia Lestari Merbabu, letaknya di Desa Sumberjo, Kabupaten Magelang ya, kecamatannya Ngabla. Nah, kita memang untuk sistem budidayanya beda sama yang biasa ya, karena ini untuk pembibitan G0 dan kita tersertifikasi oleh Balai Pengawasan Sertifikasi Benih gitu kan. Jadi ini syarat-syarat tumbuhnya juga harus sesuai gitu kan. Minimal tinggi screen house 3 meter, kemudian kita harus di atas tanah. Ini kan untuk biar NSK-nya nggak ada Mas, biar di atas tanah. Kemudian di atas ya. Media kita juga setiap menanam juga ganti pakai kokopit sama arang sekam kayak gitu. Ini kayak hidroponik itu ya Mas? Iya, semacam sistem hidroponik, kita pakai nutrisi juga. Untuk pertumbuhannya gitu. Ini untuk sekali pakai apa gimana? Kita setiap penanaman harus diganti. Harus diganti. Ya, karena untuk istilahnya kita inilah bisa dikatakan budidaya kentang premium ya. Jadi kita untuk merawatnya juga harus benar-benar luar biasa, ekstra gitu. Iya. Seperti itu Mas Yudi. Kentang premium berarti harganya juga lumayan nih ya. Kita kalau misalkan tersertifikat, kemudian lolos sortir lah, lolos uji gitu kan. Satu biji bisa dihargain 2.500. Nah, di P4S ini ada berapa screen house nih? Kita ada 8 unit Mas. 8 unit? Iya. Dimana tiap waktu tanamnya beda-beda? Beda-beda, hampir setiap 2 minggu sekali kita tanam. Nah, kalau di screen house yang ini berapa umurnya, berapa bulan? Ini ada umur sekitar 60 harian. 60 hari. Jadi 20 hari sampai 25 harian nanti udah panen gitu. Jadi biasanya kalau kita kan tanamnya stack, kita tanam di screen house ini, biasanya umur 80 sampai 90 nanti kita panen. Lumayan. Ini seluas ini ada berapa bibit nih? Ini kita hitungannya 3 unit ya, 3 unit itu 3 rumah gini, ada sekitar 10-an ribu tanaman, 10 gitu. Rata-rata kalau kita menghasilkannya itu per tanaman 5 sampai 7 bibit. 5 sampai 7 bibit. Ya, nol lah ya. Dimana satu bibitnya nanti bisa menghasilkan berapa kilo? 1 kilo lah rata-rata. 1 kilo ya? Ya. Wah, kalau dikalikan ini udah berapa ya Mas? Biasanya untuk ini kita untuk luasan 2 hektar lah ya. 2 hektar. Dari 10.000 tanaman, kemudian kita dapatnya 70.000 kenol bibit. 0 bibit. Ya. Jadi kan nanti kalau untuk di lahan itu bisa untuk 2 hektar. 2 hektar. Tanaman. Nah, ini bisa G0 ini bisa berapa kali panen nanti? Kalau G0 dari sistem kita beli G0 nanti bisa diturunkan 4 kali sampai 5 kali turunannya. Ya, jadi kalau petani misalkan beli G0 di tempat kita 4 sampai 5 generasi ke depan udah nggak mikirin bibit. Iya, udah ngirit lah bibitnya gitu kan. Biaya bibit ya. Iya, memang di awal kelihatan mahal gitu kan. Cuman jangka panjangnya itu luar biasa efeknya. Karena ketika kita nanam kentang itu kan 40% kita biaya lari ke bibit. Gitu. Kalau misalkan kita udah punya G0 dari awal, kita ngurangin 40%. Gitu kan. Dalam artian ketika kita mau nanam 1 hektar bisa jadi 2 hektar, gitu. Betul ya. Ambil 50%. Dia bisa berkali-kali lipat. Iya, berkali lipat. Sementara kan kalau untuk investasi dari screen house ini cuma cukup sekali. Iya, sekali. Kalau misalkan kita pakai besi galvanis seperti ini, kita bisa sampai 10 tahun lah ya. 5 sampai 10 tahun bisa sampai. Ya, Mas Agus, kalau bicara masalah produktivitas, ini kan kalau habis di sini kan ditanam ke lahan. Lahan, nah, seperti apa data yang Mas Agus punya? Jadi kemarin kita sempat uji data ya. Kita ngubin lah semacam kayak demplot gitu kan. Kita nanam sekitar 8.000 tanaman. 8.000 tanaman bisa menghasilkan sekitar 7,5 ton. Berarti dalam artian kan kita satu tanaman hampir 1 kilo kan. Satu tanaman 1 kilo itu ya, benar ya hitungannya berarti ya. Jadi kalau misalkan 1 hektar itu populasi tanaman ada sekitar 35.000 tanaman. 35.000 tanaman. Berarti kan istilahnya kalau dikonversikan ke hektar, per hektarnya bisa sampai 30 lebih gitu. Ya intinya itu, karena memang kita kualitas bibit itu harus nomor 1. Betul. Karena memang kalau nanam kentang nggak memakai bibit yang berkualitas, mending nggak usah nanam. Iya. Gitu aja. Mas Agus kan tadi terkait dari sertifikasi ya. Iya. Itu kan berarti kan harus ada pemeliharaan yang benar-benar fokus. Itu seperti apa nih Mas Agus pemeliharaan yang diterapkan?
Kalau pembayaran di dalam screenhouse, secara cuaca kan kita udah termodifikasi gitu kan. Cuman kita lebih ke penyiraman ya, sama pemberian nutrisi. Karena memang kita nggak dapat langsung air dari luar gitu kan. Harus kita bisa yang kontrol gitu. Nah, penyiraman itu kita nggak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh kurang gitu. Karena memang itu berpengaruh dari kualitas si bibit juga gitu. Pemberian nutrisi juga gitu. Jadi kita secara feeling juga harus bisa melihat, oh ini kurang air atau ini berlebihan gitu, harus bisa mengira-ira gitu. Mas Agus butuh SDM yang banyak dong untuk memelihara seluas ini gitu. Kalau segini kita satu orang cukup, Mas. Iya, untuk penyiraman aja gitu kan. Apalagi ada alat-alatnya udah lengkap semua gitu kan. Jadi lebih efisien lah pekerjaannya, dan penyiraman paling kita 5 hari sekali. Tergantung cuaca. Kalau cuaca panas kita lebih sering kan. Tapi kalau mendung-mendung gini kan penguapannya kurang. Jadi penyiramannya lebih enak gitu. Kemudian perawatan dari segi kesehatan tanaman juga kan, dari serangan penyakit sama hama itu kita tetap pakai penyemprotan. Walaupun kita di dalam screenhouse, tapi tetap ada aja serangan penyakit karena kelembapan kan tetap berpengaruh juga gitu. Jadi kita ada penyiraman, pemberian nutrisi, sama pengendalian hama penyakit. Kalau di sini khususnya seperti itu. Nah, hama apa aja yang sering menyerang dari screenhouse ini? Hama ini yang paling banyak kita ke kutu kebel kalau di sini. Kutu kecil-kecil warna putih gitu. Nah, itu biasanya yang paling kita kita kendalikan, karena itu nanti bisa membawa vektor virus. Faktor virus. Ya. Tapi berpengaruh terhadap si kentangnya itu kan? Berpengaruh. Nanti kelihatan kalau misalkan udah kena virus, kemudian ada si kutu yang kecil-kecil putih itu, dia akan membawa vektor dan menularkan ke sekitar sini gitu. Makanya kita harus ada pengendalian lah ya, sebelum pencegahan, sebelum ada serangan kita tetap ada penyemprotan rutin. Pengendalian dalam bentuk penyemprotan rutin itu 5 hari sekali itu. 5 hari sekali gitu kan, tergantung kondisi tanaman ya. Oke, Mas Yudi, saya mohon pamit dulu karena memang ada kepentingan di tempat lain. Jadi ngobrolnya sampai di sini, nanti bisa disambung lagi. Makasih ya udah mampir ke lahan saya. Sama-sama. Ya, oke.